Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derus Diana dengan NIM 201011200524, kelas 03 SAKP 010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan pekerjaan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: yang pertama, gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. 2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. 3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. Pengertian kemiskinan menurut Bank Dunia bahwa kemiskinan sebagai hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari, dan pengertian kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah $2 per hari. Pengertian kemiskinan absolut atau mutlak adalah kemiskinan yang dapat diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Pengertian kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di mana seseorang ataupun keluarga itu tinggal, sehingga walaupun seseorang atau keluarga itu pendapatannya dapat memenuhi seluruh keperluan primernya, akan tetapi masih tergolong berpendapatan rendah dibandingkan dengan individu lain di masyarakat, maka seseorang tersebut disebut mengalami kemiskinan relatif. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep kesenjangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya. Menurut Dumairi 1999, faktor penentu terjadinya kemiskinan kesenjangan distribusi pendapatan. Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris dalam Lincoln Arshad tahun 1997, ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di negara sedang berkembang, yaitu: yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, inflasi, di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. Yang kelima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB. Yang kedelapan,
hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Dampak rendahnya tingkat pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah: yang pertama, rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang baik. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Data kerusakan hutan di Indonesia. Laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan World Bank antara 700.000 sampai 1.200.000 hektar per tahun, di mana deforestasi ditaksir mencapai separuhnya. Menurut FAO menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 hektar per tahun, atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar 1%. Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 sampai 2 juta per tahun, dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 hektar per tahun, yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 hektar per tahun. Hingga Maret 2012, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 11,96%. Apabila angka tersebut dikonversikan ke jumlah penduduk, maka ditemukan angka 29,13 juta jiwa penduduk yang masih masuk dalam kategori miskin. Menurut standar Global Hunger Index, 12% jumlah penduduk miskin tersebut termasuk kategori serius. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Agustus 2012 mencapai 6,14%. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.